Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Miss Elsa Purba. Sekarang kita belajar di tema 1, subtema 1 di pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengamalkan sila keempat dan sila kelima di rumah. Yang kedua, siswa mampu menggunakan ungkapan di dalam cerita. Dan yang ketiga, siswa mampu menulis dan membaca lambang bilangan. Sekarang mari kita buka buku pena di halaman 16. Di situ terdapat beberapa contoh sikap pengamalan Pancasila di rumah, khususnya sila keempat dan sila kelima. Pada poin pertama, yaitu menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Itu adalah contoh pengamalan sikap sila keempat, yaitu saling menghargai. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, anak-anakku, jadi kalau kita mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dulu. Itu juga termasuk contoh dari sila keempat. Yang ketiga yaitu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, bekerja sama di dalam keluarga itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Selanjutnya mari kita lihat yaitu contoh pengamalan sila kelima di rumah. Ya, yang pertama hemat dalam menggunakan uang. Maksudnya anak-anakku, kalau ada uang kita harus menggunakan yang seperlunya saja. Jangan boros-boros. Nah, menghemat keuangan itu termasuk contoh pengamalan sila kelima. Dan yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Artinya adalah jika kita di rumah atau dimanapun, waktu belajar dan bermain itu harus dibagi dengan adil, ya. Selesaikan dulu pembelajaran, baru boleh bermain. Kalau kamu sudah melakukan itu, kamu berarti sudah mengamalkan sila kelima di rumah. Dan yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada kakak dan adik. Nah, adil dalam membagi makanan itu juga termasuk contoh dari sikap pengamalan sila kelima di rumah. Sekarang tugas kamu adalah mencari contoh lainnya pengamalan sila keempat dan sila kelima di rumah. Ya, Miss ulangi. Tugas kamu mencari contoh lainnya dari pengamalan sila keempat dan sila kelima di rumah dengan tulisan yang indah ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita di halaman 17. Ada yang masih ingat nggak tentang ungkapan? Ya, ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Sepertinya sudah kita pelajari di pembelajaran pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita ulas kembali mengenai ungkapan. Di sini ada beberapa ungkapan, yaitu tangan kanan dan rendah hati. Tangan kanan itu maknanya adalah orang kepercayaan atau orang yang dipercayai. Dan rendah hati itu adalah tidak sombong. Ya, tidak sombong. Selanjutnya mari kita buka buku kita di halaman 18. Ya, di situ terdapat membaca dan menulis lambang bilangan. Ya, di situ terdapat 4 bagian ratusan kubus ditambah 4 bagian puluhan kubus ditambah 7 satuan kubus. Sehingga 400-an kubus ditambah 40-an kubus ditambah 7 satuan kubus hasilnya adalah 440
Dibaca 447. Sudah mengerti kan anak-anak? Sepertinya sudah ya, karena kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sekarang tugas kamu adalah mengerjakan soal di halaman 18 nomor 1 dan 2. Miss ulangi, mengerjakan soal di halaman 18 nomor 1 dan 2. Oke anak-anak, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.